Hadirin ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Setelah kita tadi menyampaikan bagaimana sejarahnya Sya'i itu bisa terjadi, yang dimulai dari Bukit Sofa dan juga sampai di Bukit Marwah atau berakhir di Bukit Marwah, yang tidak terlepas dari Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, apa makna yang sesungguhnya, apa hikmah di balik makna Sya'i itu, apa hikmah di balik adanya prosesi terjadinya Sya'i untuk kehidupan kita sehari-hari. Sya'i berasal dari asal bahasa adalah bisa punya arti berjuang atau berusaha. Namun Sya'i pula bisa diartikan dengan perjuangan hidup. Kenapa tidak? Karena kalau kita merujuk melihat pada apa yang terjadi kepada Siti Hajar, ketika Siti Hajar mencari air untuk diambil dan untuk diminumkan kepada Nabiullah Ismail alaihi salam, begitu beratnya, begitu luar biasanya perjuangan dari seorang ibu. Harus lari-lari dimulai dari Bukit Sofa, berakhir di Bukit Marwah, dan ternyata Allah kasih pertolongan dengan pertolongan lain. Nah, begitu pula makna Sya'i atau hikmah Sya'i untuk kita semua. Kita dalam menjalankan hidup ini, entah itu kehidupan secara pribadi, kehidupan secara keluarga, kehidupan secara sosial bermasyarakat, kehidupan dalam berbangsa dan beragama, tentunya ini perlu perjuangan, butuhnya ada usaha, butuhnya ada pengorbanan yang harus kita lakukan dengan dasar ketaatan, ketakwaan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana setiap apapun itu perjuangannya, baik kehidupan secara pribadi, baik perjuangan hidup secara pribadi, apakah perjuangan hidup secara keluarga, apakah perjuangan hidup secara masyarakat banyak, kalaulah di dalamnya ada keimanan, ada ketakwaan, ada ketaatan, ada ketawakalan, niscaya pasti Allah akan memberikan pertolongan secepat kilat, semudah membalikan telapak tangan, yang seperti yang terjadi kepada Nabiullah Ismail alaihi salam, yang pembahasannya yang sudah dibahas tadi, bagaimana Allah memberikan air di saat di daerah tandus yang sama sekali tidak ada kehidupan, ibaratnya tidak ada tanda-tanda sumber air, tidak ada tanda-tanda di mana sesuatu yang bisa menyimpan air. Ternyata Allah memberikan pertolongan dengan hentakkan kaki Nabi Ismail, air pun keluar dari dan menyembur keluar dari bawah kaki Nabi Ismail alaihi salam. Ini semua tidak terlepas dari perjuangannya seorang Siti Hajar. Ini tidak terlepas dari berusahanya Siti Hajar. Begitupun pula hikmah yang bisa diambil oleh kita semua dalam menjalankan hidup sehari-hari, dalam menjalankan porsi sebagai manusia biasa. Yang laki-laki, perjuangan hidup menjadi seorang suami. Yang istri, perjuangan hidup menjadi seorang istri, dan juga menjadi seorang orang tua daripada anak-anaknya. Ada perjuangan yang tidak mudah untuk bisa dilewati, yang tidak gampang untuk kita lewati, yang butuh ekstra kesabaran, yang butuh ekstra ketawakalan, yang butuh ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kesimpulan daripada setiap perjuangan hidup, ketika kita mengambil daripada perjalanan Sya'i ini, mengambil hikmah daripada perjalanan Sya'i ini, tiada lain dan tiada bukan, jalani hidup karena Allah, jalani hidup lillahi ta'ala. Sesuatu yang besar tidak akan berat kita rasakan. Sesuatu yang besar ketika lillah, ketika karena Allah, maka sesuatu yang berat itu insya Allah akan terasa ringan. Tidak ada sesuatu masalah yang berat, yang sulit ketika lillahi ta'ala. Kenapa demikian? Tidak ada yang berat, tidak ada yang kecil. Pertolongan datang bukan dari manusia, pertolongan datang dari Allah. Ketika kita berbicara masalah pertolongan datang dari Allah, inilah yang kita harapkan sesungguhnya. Sebaik-baiknya pertolongan adalah pertolongan Allah. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Allah. Sebaik-baiknya jalan adalah jalan menuju Allah.
Jadikan setiap kehidupan kita, yang laki-laki, yang perempuan, yang rumah tangga, yang belum, yang jadi anak, yang jadi orang tua, jadikan hidup kita ini semata-mata lillahi ta'ala. Jadikan hidup kita ini hidup penuh dengan keimanan, hidup penuh dengan ketakwaan, hidup penuh dengan ketawakalan, hidup penuh dengan kesabaran. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika illa billahil aliyyil azim, insya Allah akan kasih pertolongan, Allah akan kasih perlindungan, Allah akan kasih hasil, Allah akan kasih jalan yang terbaik untuk kita semua. Tapi dengan catatan, setelah adanya perjuangan hidup, setelah adanya hidup ini berjuang, setelah adanya usaha, baik secara lahiriah maupun secara batiniah, baik sesuatu yang zahir maupun sesuatu yang batin, baik sesuatu yang kecil maupun sesuatu yang besar. Sekali lagi, jangan pernah menyia-nyiakan sisa waktu ini. Berjuanglah untuk akhirat, berjuanglah untuk keselamatan diri, berjuanglah untuk keselamatan keluarga kita, berjuanglah untuk keselamatan ahli-ahli kita. Jadikanlah hidup ini penuh dengan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini kita ambil dari hikmah daripada syair itu sendiri. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah.